Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecco Bagnaia telah dinyatakan bangkit dalam perburuan gelar 2025 menyusul kemenangan perdananya musim ini di America's Grand Prix. Pecco sukses mengambil alih Raja Chota untuk pertama kalinya di kelas tertinggi, setelah Marquez dipaksa mundur dan membayar mahal kesalahannya di tikungan 4 pada lap ke-9. Selain Pecco, ada juga Alex Marquez yang mendapat imbas positif dari tumbangnya sang kakak di Chota, di mana saudara kandung Marquez tersebut kini berhasil mengkudeta posisi Marquez sebagai pemimpin klasemen kejuaraan untuk sementara, dengan keunggulan yang sangat tipis, yaitu 1 poin dari sang kakak, serta 12 poin dari Pecco Bagnaia. Next race yang akan digelar minggu depan tertuju pada balapan mode malam di Timur Tengah, atau lebih tepatnya di Losail International Circuit, Qatar. Losail International Circuit merupakan sirkuit yang bisa dibilang cukup bersahabat dengan Pecco daripada 3 sirkuit pembuka musim ini, mulai dari Thailand, Argentina, dan Amerika. Track recordnya memang tak begitu mendominasi, namun Pecco tercatat pernah memenangkan balapan di Losail musim lalu. Selain itu, Pecco juga pernah merasakan podium pertamanya di Losail pada tahun 2021 dengan sukses mengklaim podium 3. Kemudian di musim 2023, Pecco hampir memenangkan balapan sebelum Fabio Di Giannantonio datang merusak pertahanannya dan memaksanya finish di urutan kedua. Lantas kenapa Pecco diprediksi jauh lebih siap dalam duel 1x1 di next race Qatar? Berikut penuturan mantan pembalap MotoGP, Michael Laverty, yang optimis dengan kebangkitan pembalap Italia tersebut. Saat Anda melihat Pecco berkendara, dia suka melaju di tengah tikungan, terutama di tikungan kanan dengan kecepatan tikungan tinggi. Bayangkan 3 bek kanan di belakang sektor 3 Qatar. Itu wilayah Pecco. Saya pikir dia berada dalam posisi untuk mengalahkan Marc dalam pertarungan 1 lawan 1 untuk pertama kalinya tahun ini. Itu mengubah segalanya dalam hal kepercayaan diri Pecco dan momentumnya menuju Eropa. Kemudian Michael Laverty menambahkan alarm merah bagi seluruh rival Pecco, terutama Marc Marquez, bahwa kemenangan Pecco di Chota bukan hanya konsekuensi dari kesalahan Marquez, melainkan kembalinya feeling Pecco musim lalu dengan kecepatan yang dipadukan dengan pengereman keras. Semuanya telah kembali. Marc membuat kesalahan dan dia ada di sana untuk memanfaatkannya. Dia mengalahkan Alex untuk pertama kalinya tahun ini, sehingga itu akan menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar. Dia siap, dia punya feeling yang baik dengan bagian depan dan belakang. Dia mampu menghentikan motor seperti yang dia lakukan tahun lalu. Ia tidak mampu melakukannya di Thailand dan Argentina. Ia tampak kehilangan sedikit kecepatan masuk, namun sekarang ia telah kembali. Selain kondisi sirkuit yang lebih mendukung dan kembalinya kombinasi antara cornering speed dan lead braking kuat khas Pecco, pembalap berusia 28 tahun tersebut juga telah diunggulkan secara mental menuju pertempuran di Qatar setelah sukses memangkas jarak 24 poin dari Marquez pasca kemenangannya di Chota kemarin, dan menuju Qatar dengan selisih 11 poin dari Marquez dan 12 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan Alex Marquez. Jika kita bandingkan musim 2024 dan 2025, jelas beban Pecco jauh lebih berat di musim 2025 ini karena harus melawan seorang Marc Marquez. Namun siapa sangka bahwa Pecco selalu lebih kuat setelah berada di bawah tekanan. Mungkin ini menjadi kelebihan tersendiri dari seorang Pecco Bagnaia. Salah satu contoh yang sudah terjadi adalah perolehan gelar juara dunia MotoGP secara back-to-back yang diraih Pecco pada musim 2022 dan 2023, selalu bertemakan penderitaan di awal musim. Pada 2022, Pecco menuju pertempuran di paruh kedua musim dengan situasi yang teramat sulit kawan, di mana Pecco terdampar di peringkat 6 klasemen kejuaraan dengan defisit 91 poin dari Fabio Quartararo sebagai pemimpin klasemen kejuaraan. Namun apa yang terjadi di akhir musim 2022? Pecco mampu menggondol plat juara dunia di kelas MotoGP untuk pertama kalinya dan kembali mengangkat kasta Ducati setelah paceklik gelar selama 15 tahun. Pasca Casey Stoner merengkuhnya pada 2007. Bahkan momen 2022 yang dialami Pecco tercatat sebagai momen comeback terbesar dalam sejarah MotoGP, sejak sistem poin pada 1993, di mana Pecco mampu membalikkan keadaan setelah tertinggal 91 poin.
masih di tahun yang sama. Pencapaian anggota VR46 Rider Academy tersebut menjadikan dirinya sebagai pembalap pertama yang mampu merengkuh gelar juara dunia di kelas Premier walaupun telah mengalami 5 kali DNF dalam semusim. Qatar, Prancis, Catalunya, Jepang, dan Jerman. Dalam kasus ini, masih belum ada akumulasi poin dari MotoGP Sprint. Kemudian pada musim 2023, secara persaingan poin mungkin tidak se ekstrim pada musim 2022 dengan defisit 91 poin. Namun apa yang pernah dialami Pecco justru jauh lebih mengerikan, kawan. Bahkan mungkin menjadi momen yang paling mengerikan yang pernah dialami seorang Pecco Bagnaia selama berkarir di dunia balap. Saya yakin teman-teman masih ingat di mana Pecco mengalami high set keras saat memimpin balapan di seri Catalunya 2023, yang naasnya kakinya juga terlindas oleh Brad Binder di tengah lintasan. Sebuah kejadian mencekam yang masih menjadi keberuntungan bagi seorang Pecco Bagnaia yang selamat dari maut dalam momen mengerikan tersebut. Namun secara mengejutkan, seminggu setelah insiden tersebut, Pecco tampil di balapan berikutnya seri kandang Misano Grand Prix 2023. Meskipun harus menahan rasa sakit dengan trauma yang secara psikologis jelas mengganggunya. Dan secara mengejutkan, Pecco masih berhasil mengklaim podium 3. Dan apa yang terjadi di akhir musim 2023, kawan? Pecco Bagnaia berhasil mematahkan kutukan angka keramat yang dia sematkan di motornya, yaitu angka 1. Di mana Pecco sukses secara back-to-back meraih gelar juara dunia bersama Ducati. Meskipun secara kondisi, Pecco harus berjuang melawan kesembuhan secara fisik dan psikologis setelah bencana mencekam di seri Catalan 2023 yang menimpanya. Kebiasaan Pecco yang mengatasi tekanan kemudian tampil lebih agresif juga dipertegas oleh mantan rekan setim Pecco, yaitu Jack Miller, yang menilai bahwa Pecco terbiasa tampil impresif setiap kali terpojok. Dia bukan tipe orang yang suka berterus terang, tapi kemampuannya mengendarai sepeda motor sangat fenomenal. Dia melakukan hal-hal yang sangat halus yang tidak Anda lihat, tetapi Anda melihatnya. Hanya seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan di atas sepeda. Cara dia melibas tikungan, seluruh gaya berkendaranya. Cara dia melakukannya sangat berbeda dengan cara saya melakukannya atau Mark melakukannya. Apa saja yang bisa dia lakukan dengan sepeda? Wah, aku ingin sekali bisa. Cara dia membelokkan sepeda tanpa menggunakan sudut kemiringan untuk menghilangkan resiko dan tekanan pada ban, sekaligus mendapatkan manfaat yang sama. Dia ramah dengan tubuhnya. Dia tidak memaksakannya. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi itu sangat menarik. Mark kembali tampil gemilang. Saya rasa dia akan bereaksi. Saat Pecco terpojok, dia menampilkan performa terbaiknya. Di balik sikap kalem seorang Pecco Bagnaia, ternyata dia juga merupakan salah satu pembalap yang mampu terus berkembang dari kekalahan dan kesalahannya dari tahun ke tahun. Di mana dalam analisis data menyebutkan bahwa perolehan poin Pecco dan bagaimana Pecco menyelesaikan balapan 3 seri pembuka di 3 tahun terakhir 2023, 2024, dan 2025 telah menunjukkan awal musim 2025 sebagai awal musim terkuat seorang Pecco Bagnaia. Pada musim 2023, Pecco tercatat 1 kali juara race, 2 kali juara sprint, 1 kali finish di luar zona podium, dan 2 kali DNF, dengan koleksi 53 poin, terhitung pencapaiannya di 3 seri pembuka. Kemudian pada musim 2024, Pecco memperoleh 1 kali kemenangan race, 3 kali finish di luar zona podium, dan 2 kali DNF dengan koleksi 50 poin, terhitung pencapaiannya di 3 seri pembuka. Selanjutnya di musim ini, rapor Pecco jauh lebih baik dari awal musim 2023 dan 2024. Di mana Pecco meraih 1 kali kemenangan race, 3 kali finish ketiga dalam sprint, 1 kali podium 3 dalam race, dan 1 kali finish di luar zona podium. Dan menariknya, tanpa sekalipun mengalami DNF dengan koleksi 75 poin, terhitung pencapaiannya di 3 seri pembuka. Hasil yang jauh lebih baik di awal musim ini setidaknya menjadi indikasi bahwa Pecco terlihat jauh lebih matang dalam menyikapi balapan. Dia jauh lebih menghargai poin dalam balapan tanpa harus memaksakannya jika tidak memungkinkan. Hal ini sebagai bukti bahwa Pecco telah belajar dari kesalahan dan kegagalannya di musim lalu dari Jorge Martin, yang sebenarnya cukup sulit dicerna.
di mana Pecco sukses meraih 12 kali kemenangan Grand Prix dalam semusim, namun berakhir tanpa mahkota di kelas tertinggi. Di sisi lain, sosok seorang Marc Marquez akan tetap menjadi sumber referensi bagi pembalap lainnya, termasuk rekan setimnya Pecco Bagnaia. Dengan raihan prestasi, deretan gelar, serta dominasinya di masa lalu dan mentalitas yang sejauh ini terbilang lebih dari kata kuat, menjadikan Marc akan selalu menjadi target pembalap lain untuk mengalahkannya. Marquez bisa diibaratkan sebagai kuda pacu yang selalu siap bertempur bahkan sampai rodanya terlepas. Hal ini menggambarkan semangatnya, mentalitasnya, dan rasa laparnya akan sebuah kemenangan. Secara tidak langsung akan terus memaksa pembalap lain untuk terus meningkatkan kemampuannya jika ingin mengalahkan seorang Marc Marquez. Dan momen ini telah dialami oleh Pecco Bagnaia. Jadi musim 2025, saya rasa persaingan akan terus didominasi oleh dua alfa dari tim Borgo Panigale, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Marc tetaplah Marc yang tidak pernah ingin menyanyiakan kartu asnya. Sedangkan Pecco adalah mode diam yang akan terus berkembang dan mengejutkan. Kita akan segera menyaksikan percikan pedang yang sama-sama tajam antara Pecco dan Marc, mulai dari seri Qatar hingga Eropa, atau bahkan sepanjang musim 2025. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!